Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Troyoji dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 4. Saya di sini akan menerangkan pembelahan mitosis. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Kenapa? Alasannya karena sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel, dan mitokondria, sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel tumbuh somatis, kecuali sel-sel kelamin gamet. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi jaringan meristem seperti ujung akar dan ujung tunas batang pembelahan mitosis, berfungsi untuk pertumbuhan sel tumbuh, menggantikan sel-sel tubuh yang rusak, regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Terdapat 4 fase tahap pembelahan mitosis, di antaranya profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi sebelumnya keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau intrafase. Intrafase ini juga sering disebut dengan persiapan pembelahan. Nah, supaya kamu semakin paham, langsung aja yuk kita simak bahasanya. Tahapan mitosis intrafase. Pada intrafase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Kamu tahu nggak? Nih, proses ini memerlukan waktu sangat lama dibandingkan fase lainnya. Selama intrafase, inti sel nukleus dan anak inti sel nukleus tampak terlihat jelas, namun kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun pada molekul DNA, RNA, dan protein. Di bagian luar inti sel terdapat sentrosom, yaitu organen sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel. Nah, kalau ada pada sel hewan, setiap sentrosom akan mengandung sepasang sentriol yang berbentuk seperti badan silindris kecil. Tahapan mitosis intrafase terbagi menjadi 3, yaitu fase G1, fase sintesis, dan fase G2, gap kedua. Fase G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan perkembangannya sitoplasma cairan sel, organen sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikut, yaitu fase S. Terjadi replika atau duplikasi DNA, sedangkan materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nanti akan dihasilkan 2 salinan DNA. Fase terakhir yaitu fase G2. Replikasi DNA telah diselesai. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Tahapan mitosis profase. Kita masuk ke tahap awal pembelahan sel, yaitu tahap profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi hingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dan sentriol ke segala arah. Lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindel. Di tahap ini juga, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan dan kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat pada sentromer kepala kromosom. Setiap sentromer memiliki 2 kinetakor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat meletaknya benang-benang spindel nantinya. Tahapan mitosis profase. Di akhir-akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutub
masing-masing. Benang-benang spindel pun akan membentuk dari kutub satu ke kutub yang lain. Benang spindel ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya, tahapan mitosis metafase. Tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentromosom oleh benang-benang spindel. Kemudian pasang kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel, bidang ekuator, dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom terletak pada bagian tengah inti sel. Ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat, dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Tahapan mitosis metafase. Tahapan mitosis anafase. Tahapan anafase tandai dengan pemisahan kromatid dan bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang lainnya. Nah, pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutub masing-masing. Selain itu, sintokinesis juga mulai terjadi. Sintokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pembelahan ini dari pinggir sel menuju ke bagian tengah sel sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anakan. Tahapan mitosis telofase. Selanjutnya kita sudah masuk ke tahapan akhir pembelahan mitosis, yaitu tahapan telofase. Pada tahap ini kromosom telah sampai di kutub masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian sintokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid 2-an. Nah, kalau kita lihat proses pembelahan mitosis ini secara keseluruhan maka akan seperti ini. Terima kasih. Semoga paham dengan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.